Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat belajar Al-Quran yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia yang tak terhingga kepada kita. Salah satu nikmat terbesar adalah dijadikannya kita sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau merupakan penutup dari para nabi dan rasul, sebagai penyempurna ajaran tauhid yang diberikan mukjizat berupa kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita. Agar bisa memahami makna Al-Quran, wajib hukumnya bagi kita untuk bisa membaca dengan baik dan benar sesuai kaidah yang sanadnya bersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita akan membaca surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 10 dengan pelan dan lagu yang mudah diikuti oleh sahabat belajar Al-Quran semuanya. Baik, kita mulai dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu
Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhati'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Shadaqallahul azim. Baik, kita akan ulas satu persatu mulai dari ayat yang pertama. Huruf alif tidak ada harokat, maka tetap dibaca dengan alif. Lam dibaca 6 harokat. Tasydid karena ini huruf mim yang mempunyai sifat gunnah musyaddadah, panjangnya sama dengan lam. Selanjutnya huruf mim juga panjangnya sama 6 harokat. Di ayat kedua mat tabi'i dha ta la fi harus sama panjang. Di akhir ayat agak lebih panjang sedikit. Hukumnya adalah mat arid lis-sukun. Di ayat ketiga ada beberapa mat tabi'i juga yang panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Di, nu, qi, mu, la, ma, na. Selain itu terdapat gunnah musyaddadah. Mim tasydid dibaca wa mimma, tidak boleh wa mimma, harus ditahan. Juga ada ikhfa di sini. Membaca ikhfa adalah nun sukun dengan bibir langsung masuk ke huruf fa. Jadi membaca iu-nya tidak boleh berubah langsung ke huruf fa. Yunfiqun.
Mat tabi'i panjangnya sama. Ciri-ciri dari mat tabi'i adalah kalau dia fathah diikuti dengan alif, kalau kasroh diikuti dengan ya sukun, kalau dhammah diikuti dengan wawu sukun. Di ayat ini juga ada mad jaiz pada bima dan juga wama, ya, ada ikhfa-nya juga di sini, dan juga di min qablik ikhfa. Di ayat selanjutnya ada mad wajib. Ulaika, lamnya panjang 2,5 alif atau 5 harokat, sama dengan mad jaiz. Lalu ada idgham bihunnah, fathah tanwin bertemu dengan mim, harus ditahan. Hudam mir rabbihim, setelah idgham bihunnah ada idgham bila gunnah, kebalikannya. Membaca mir rabbihim tidak boleh ditahan, tidak boleh mir rabbihim, tidak boleh, harus langsung mir rabbihim. Juga ada tanda waqaf lam alif, artinya lebih baik untuk dilanjutkan saja, diwasol. Kalaupun mau berhenti tidak apa-apa, tapi lebih baik dilanjutkan kalau nafas sahabat-sahabat kuat. Kalau nafas sahabat-sahabat pendek, berhenti di mir rabbihim. Kita lanjut ayat ke-6. Di depan sudah ada gunnah, nun tasydid. Innalladzi, tidak boleh dibaca innalladzi, harus ada gunnahnya, ditahan terlebih dahulu. Juga ada mad wajib lagi di sini, yang panjangnya 2,5 alif. Sawaun, ada ikhfa di a'anzau, jadi membaca a'anzau, nun sukunnya sudah persiapan ke za, sambil meringis membacanya. Dzawtahum, sifat dari huruf ro. Ketika ro sukun, sebelum ro harokatnya fathah ataupun dhammah, maka membaca ro sukun harus dengan mencucu, dzaw, tidak boleh dzar. Ada mim sukun bertemu alif di sini, yang namanya izhar syafawi, harus jelas. Dzawtahum am lam, tidak boleh ada dengung sama sekali. Selanjutnya ada ikhfa lagi, dan mad tabi'i dan mad arib. Lanjut di ayat ke-7. Di sini ada idhar syafawi, mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba, harus dibaca jelas. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim.
Kalau memang susah, seperti membentak orang tidak masalah. Him, sam, seperti itu. Ada mad jaiz wa ala, dan ada idgham bi gunnah, dhammah tanwin bertemu dengan huruf waw. Ada idhar halqi di akhir ayat. Adzabun adzim, bun adzim, seperti membentak, bun adzim, karena memang sifat idhar halqi harus jelas, tidak boleh ada dengung sama sekali. Di ayat ke-8 ada gunnah musyaddadah. Wa minan nasi, selanjutnya ada idgham bi gunnah, mai, ada gunnah musyaddadah lagi, dan ada ikhfa syafawi di akhir ayat. Wa ma hum bimu'minin, hum harus ditahan, tidak boleh dibaca wa ma hum bimu'minin. Di ayat ke-9 ada bacaan mad jaiz lagi, illa, dengan panjangnya 2,5 alif. Juga ada ikhfa'nya, au, nun sukun langsung persiapan ke huruf fa, aufusahum. Di ayat terakhir atau ayat ke-10 yang kita baca tadi ada idgham mim, panjangnya agak lebih sedikit daripada idgham bi gunnah, yaitu mim sukun bertemu dengan mim. Fi qulubihim, him harus ditahan, tidak boleh langsung. Juga ada ikhfa lagi di sini, bung, dan juga ada mat iwad. Membaca mat iwad, kebanyakan orang salah membacanya dengan disamakan dengan mat arid li sukun. Jadi tidak boleh dibaca fazadahumullahu maradhu, terlalu panjang, hanya satu alif, fazadahumullahu maradhu, seperti itu. Selanjutnya ada idhar halqi, adzabun alim, disambung adzabun alimum, ini namanya iqlab, tanwin bertemu dengan huruf ba. Adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Demikian ulasan ayat 1 sampai dengan ayat 10 surah Al-Baqarah. Intinya, sahabat-sahabat dalam membaca Al-Quran harus sabar dan tidak tergesa-gesa agar terhindar dari kesalahan dalam membaca. Karena kesalahan dalam membaca Al-Quran bisa mempengaruhi makna atau arti dari Al-Quran itu sendiri, dari ayat yang sahabat baca. Sekali lagi, kunci dalam membaca Al-Quran adalah sabar dan tidak tergesa-gesa, apalagi masih dalam tahap belajar. Yang paling penting bukan sahabat cepat selesai mengkhatamkan Al-Quran, tetapi sahabat bisa membaca dengan baik dan benar.
sehingga benar-benar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian belajar kita pada season kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.